Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah kita sama-sama masuk dalam ibadah kita, sama-sama menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing kami bisa mengadakan ibadah bersama keluarga, memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami siap untuk menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, Tuhan bagi nyatakan kemuliaan-Mu,
persembahan dan persepuluhan rekening Bank Sentral Asia atas nama Ade Esther Wahyuni 7390736 341. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan. Kebangkitan membawa perubahan bagi manusia. Kita sudah mendengar beberapa kali tentang kebangkitan. Kebangkitan ini hanyalah Allah, yang lain tidak ada. Hanya Tuhan yang sanggup menjadi manusia, kemudian turun ke dalam dunia. Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia karena objeknya adalah manusia. Tujuannya ialah manusia yang berdosa. Allah turun menjadi manusia yang sejati. Mulai dari umur 11 tahun dia sudah mengikuti adat istiadat apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia yang dilakukan ini adalah manusia yang berdosa, yang sangat sukar. Dia dari Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha dahsyat, turun menjadi manusia dan mengikuti kehidupan seperti manusia yang berdosa. Berat bagi Allah sebenarnya. Kemudian dia meningkat sampai umur 18 tahun. Saudara dapat bayangkan, 18 tahun itu bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat, tetapi dia hidup seperti manusia, mengalami kesukaran, penderitaan, sengsaraan, tapi berbeda dengan saudara-saudara yang keturunan dari manusia. Dia tetap menjaga kondisinya, menjadi manusia yang sejati, yang tidak pernah berdosa. Kemudian dia mengalami kehidupan sampai 33 tahun setengah. Dia tetap menjadi manusia. Setelah itu dia mendapatkan siksaan. Kemudian dia disalibkan. Dan dia berkata, "Kuserahkan nyawaku kepada Bapa," pada saat dia berada di Bukit Golgota. Kemudian dia mati. 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup. Kita baca dalam ayatnya yang ke-6 pasal 28. Ia tidak ada di situ, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah. Tempat ia berbaring. Dikasih tahu oleh malaikat bahwa orang-orang yang sedang berkumpul di situ, para wanita, diberitahukan oleh malaikat bahwa malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak ada lagi di sini. Lihat tempatnya. Saudara-saudara, kebangkitan ini membawa berkat bagi manusia. Jikalau dia tidak bangkit, berarti iman kepercayaan kita tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus bangkit untuk memberikan keselamatan bagi kita.
bahwa dia datang dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Dan dia hidup kira-kira 40 hari beredar-edar di dalam dunia ini untuk menguatkan, untuk menghibur murid-muridnya yang menjadi lemah kembali ke asalnya, yang tadi tidak percaya menjadi mereka tidak percaya lagi. Mereka bingung karena Allah yang dia sembah, Allah yang dia agung-agungkan, Allah yang dia tinggi-tinggikan, Allah yang dia besar-besarkan, ternyata mati. Dia merasa sukar, dan di sini dikatakan kebangkitan Yesus ini membawa mukjizat yang besar. Karena kelemahan-kelemahan manusia, penderitaan-penderitaan manusia, kesengsaraan manusia, tidak ada yang bisa menolong selain daripada Dia. Dia yang menolong, Dia yang memberikan kehidupan yang baru, semangat yang baru. Kebangkitan Yesus memberi kemenangan. Kebangkitan Yesus memberikan semangat kepada orang-orang yang percaya. Kebangkitan Yesus mempunyai jalan yang terbuka dalam segala hal, karena Dia adalah juru selamat. Saat kita mati akan terbuka, saat kita hidup akan terbuka jalan keluar, jalan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Karena kebangkitan ini adalah kebangkitan benar, bukan berita yang kosong, tetapi berita yang benar. Yesus itu lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, hidup untuk memberikan keselamatan bagi manusia, untuk memberi kekuatan bagi manusia, untuk memberi jalan keluar bagi manusia, agar manusia itu berbeda dengan yang tidak mengenal kepada Tuhan Yesus. Bahkan Dia mengundang undangan yang begitu manis ditujukan kepada semua orang-orang yang percaya, yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat, mengalami kesukaran-kesukaran dalam keluarga, mengalami kesukaran dalam ekonomi, mengalami kesukaran dalam pergaulan-pergaulan, mengalami kesukaran karena berada di dalam dunia yang jahat, dalam dunia yang penuh dengan kekotoran, dalam dunia yang tidak bisa menjadi sahabat, karena dunia ini adalah jahat. Dunia penuh dengan dosa. Manusia semua berdosa. Manusia semua jahat. Itulah yang membuat Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia dan rela mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Bahkan Dia bangkit. Barang siapa mati bersama dengan Yesus, maka dia akan bangkit bersama-sama dengan Yesus dan akan mengalami kehidupan yang lebih baik daripada hidup di dunia. Sekarang dia berada di dalam sorga. Tuhan Yesus pada waktu Dia mengalami kematian menguatkan, menghibur orang-orang yang di dalam kesukaran, karena mereka itu murid-muridnya kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tetapi kebangkitan mengubah kehidupan manusia melalui mujizat-mujizat, di mana yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang
lemah-lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan Tuhan di sini memberikan kelegaan kepada mereka yang letih lesu serta berbeban berat dengan datang kepada Yesus untuk menjadi hambanya serta mentaati segala perintah-perintahnya, ketetapannya, dan petunjuk-petunjuknya, maka Ia akan membebaskan kita semua dari beban-beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan perhentian, kedamaian, dan pertumbuhan serta penuntunan dalam hidup kita sekarang ini. Melalui segala persoalan hidup, sakit penyakit dapat ditanggung oleh kasih-Nya, oleh Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu dikatakan dalam firman Allah. Kita membaca dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara yang letih lesu dalam segala hal akan diberikan kelegaan. Hatinya yang sempit, hati yang susah, hati yang takut, ya, terlebih mengenai corona yang sekarang ada di seluruh dunia. Itu adalah sebagian dari bala sampar, artinya sakit yang bermalapetaka yang bisa membunuh manusia. Dengan kebangkitan Yesus, dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Ia bukan dicuri, tetapi dia bangkit, dia hidup, dan dia akan naik lagi ke dalam surga. Kebangkitan ini membawa berkat bagi kita sekalian, di mana kita akan bisa memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk dilepaskan dari segala kesukaran, dilepaskan dari segala penyakit, dilepaskan dari beban-beban berat, supaya kita sama-sama dengan Yesus bangkit dalam kehidupan yang penuh dengan semangat, penuh dengan keberanian, penuh dengan kepercayaan bahwa Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah Tuhan Allah, Raja segala raja, yang akan memberikan kemenangan bagi kita di dalam segala perkara. Haleluya. Amin.
Ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami, baik yang ada di Indonesia maupun yang di seluruh dunia, yang sedang menghadapi sakit penyakit, dengan kebangkitan Yesus, supaya mereka pun semangat, tinggi, percaya bahwa Tuhan akan menolong dan akan memberikan keselamatan dari virus itu. Kami serahkan juga saudara kami yang sedang berbakti di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberikan berkat yang besar kepada mereka, berikan kepercayaan yang tinggi kepada mereka, berikan kemampuan untuk bisa menahan diri, tidak akan takut, karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan adalah gembala. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku, memberikan kesegaran, menuntun aku di jalan yang benar. Dan karena Yesus Kristus, karena namanya, Tuhan memberkati kami semua yang sudah berbakti, yang sudah memberikan persembahan, yang sudah mengembalikan uang Tuhan. Semuanya Tuhan berkati mereka. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya dan perlindungannya, serta persekutuan Roh Kudus dan damai sejahtera Allah, serta kasih karunia Allah melimpah atas saudara-saudara semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada